Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 27 Juni 2024. Saya Romagus CSR mengajak saudara-saudari merenungkan masih bagian dari khotbah di bukit dalam Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai 29. Sekalian hari ini kami Kongregasi Redemptoris CSSR merayakan Hari Raya Maria Bunda Selalu Menolong atau Maria Penolong Abadi. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu, saudari-saudara. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab dia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari perikop Injil bagian akhir dari khotbah Yesus di atas bukit, saudari-saudara, kita melihat, kita memahami bahwa ukuran menjadi murid Yesus itu adalah kemampuan melaksanakan kehendak Allah. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Saudari-saudara, ayat ini sungguh inspiratif untuk kita, sekaligus meneguhkan hidup sebagai orang beriman yang senantiasa berdoa dan juga berjuang untuk melaksanakan kehendak Allah. Berdoa sebagai suatu ungkapan iman dan berbuat baik harus seiring sejalan. Perbuatan baik adalah buah dari kedekatan relasi dengan Allah melalui doa. Jadi apabila ada orang yang mengatakan seseorang itu rajin berdoa tapi tetap jahat, mungkin saja pertama, dia hanya melakukan aktivitas doa, tapi belum berdoa dalam arti yang sesungguhnya. Belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena setiap perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Yesus, pasti akan membawa orang kepada perubahan. Dan hanya melalui perubahan, orang mengalami berbuah. Yang kedua, saudari-saudara, barangkali orang lain belum mampu melihat perubahan-perubahan yang dialaminya akibat dari buah-buah doanya. Bukan setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jadi saudara-saudari, mari kita perbaiki kualitas doa kita, supaya kita tidak hanya melakukan aktivitas doa, tetapi sampai kepada mengalami perjumpaan pribadi
dengan Tuhan yang pasti akan kemudian membuahkan banyak buah-buah kebaikan bagi diri sendiri dan bagi sesama. Mari kita siapkan waktu yang khusus untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan yang akan mengubah keseluruhan hidup kita. Mari kita sadari saudara-saudari bahwa berdoa merupakan ungkapan iman. Tetapi berbuat baik, menghasilkan buah, itu adalah perwujudan iman. Jadi antara doa dan seluruh praktek hidup sebagai orang beriman Kristiani selalu berkorelasi, harus seiring sejalan. Semoga saudara-saudari, doa-doa kita mampu kita wujudkan di dalam kesaksian hidup yang berbuah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk memperbaiki kualitas doa kami. Agar kami benar-benar berjumpa dengan-Mu secara pribadi dalam setiap doa. Dan perjumpaan kami dengan-Mu akan menjadi sumber kekuatan dalam menjalani kehidupan. Akan menjadi sumber kekuatan untuk menghasilkan buah-buah yang baik dalam kesaksian hidup. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.